pendidik yang resmi ya. Kita minta salinan ya, salinan. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran kalau suatu saat nanti tiba-tiba terjadi kebakaran dan di kebakaran tersebut ada anggota keluarga kalian yang meninggal? Nah, musibah kayak gitu kan datangnya secara mendadak dan bikin kita rugi besar. Maka dari itu kita perlu adanya asuransi sebagai bentuk perlindungan hukum dan perlindungan finansial. Nah, di Indonesia sendiri itu asuransi diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, asuransi jiwa itu memberikan perlindungan atas resiko dari hidup dan meninggalnya seseorang, sedangkan asuransi kebakaran itu memberikan perlindungan atas harta benda dari kebakaran yang terjadi. Tapi pertanyaannya, apakah semua resiko itu otomatis dijamin? Apakah semua orang bisa mengklaim? Jawabannya tidak selalu, karena hukum asuransi itu memiliki aturan hukum, syarat pertanggungan, dan prinsip yang wajib kita penuhi. Maka dari itu, kami akan membahas bagaimana pengaturan hukum, resiko yang dijamin, syarat pertanggungan, sampai contoh kasus dalam praktik hukum asuransi. Nah, kita mulai dari asuransi jiwa. Dalam hukum Indonesia, asuransi jiwa diatur dalam pasal 302 sampai 308 KUHD dan juga Undang-Undang Perasuransian. Objek pertanggungannya adalah kehidupan seseorang. Salah satu prinsip penting dari asuransi jiwa adalah utmost good faith atau itikat baik sempurna. Artinya, calon tertanggung ini diwajibkan untuk memberikan informasi secara jujur kepada perusahaan asuransi, terutama terkait kondisi kesehatannya, riwayat penyakit, atau aktivitas beresiko. Kalau misalkan informasi tersebut disembunyikan, maka klaim akan ditolak secara hukum. Nah, dalam praktiknya, asuransi jiwa memiliki beberapa resiko yang dijamin, antara lain kematian akibat penyakit, kematian akibat kecelakaan, cacat tetap total, dan penyakit kritis tertentu seperti kanker atau stroke. Namun, ada juga beberapa resiko yang tidak dijamin oleh asuransi, misalnya bunuh diri dalam masa tunggu polis, terus kematian akibat tindak pidana, penggunaan narkotika ilegal, perang atau konflik bersenjata, dan olahraga ekstrim yang tidak diberitahukan sebelumnya. Jadi, membeli asuransi ini bukan hanya soal membayar polis, tapi juga soal keterbukaan informasi dan juga memahami isi dari polis tersebut sebelum kita menandatangani perjanjiannya. Risiko yang dijamin dan tidak dijamin dalam asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Memiliki asuransi bukan berarti seluruh risiko otomatis ditanggung. Ada risiko yang dijamin, ada pula yang dikecualikan. Pahami keduanya agar tidak kecewa saat mengajukan klaim. Yang pertama, dalam asuransi jiwa. Secara umum, asuransi jiwa menanggung kematian akibat penyakit maupun kecelakaan, cacat tetap total, serta penyakit kritis seperti kanker, serangan jantung, dan stroke, khususnya pada produk yang memiliki perluasan jaminan. Namun, ada pengecualian yang perlu diperhatikan. Kematian akibat bunuh diri dalam 2 tahun pertama sejak polis diterbitkan itu tidak ditanggung. Begitu pula kematian akibat tindak pidana, penggunaan narkoba, situasi perang atau kerusuhan, serta kecelakaan dari olahraga ekstrim yang tidak dideklarasikan sejak awal pendaftaran. Lalu yang selanjutnya dalam asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran menggunakan standar PSKI dengan jaminan utama yang dikenal sebagai flag SAS, mencakup kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat, dan kerusakan akibat asap. Adapun yang tidak dijamin meliputi kerusakan akibat cacat barang bawaan, perang dan terorisme, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Meskipun beberapa di antaranya dapat ditambahkan melalui perluasan jaminan, satu pengecualian yang bersifat mutlak adalah risiko nuklir yang tidak dapat diperluas dalam kondisi apapun. Nah,
Salah satu kasus yang relevan yaitu kasus kebakaran pabrik helm di Rumpin Bogor yang menyebabkan kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Dari kasus ini, broker asuransi menyoroti adanya celah proteksi yang sering terlewat. Banyak pelaku usaha mengira bahwa ketika mereka membeli asuransi kebakaran, semua kerugian otomatis akan dibayarkan. Padahal belum tentu, karena dalam praktik ada hal-hal yang penting seperti apakah nilai pertanggungan sudah sesuai dengan nilai aset, apakah objek usaha didaftarkan secara lengkap, dan lain sebagainya. Sekarang kita bahas syarat pertanggungannya. Secara umum, perjanjian asuransi tetap tunduk pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu harus memenuhi beberapa hal. Di antaranya, terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak tertanggung dan juga pihak penanggung. Lalu adanya kecakapan para pihak, selanjutnya objek tertentu, dan yang terakhir adanya sebab yang halal. Dalam asuransi jiwa sendiri ada beberapa syarat utama, yaitu pertama, harus ada perjanjian asuransi antara para pihak. Kedua, harus ada polis asuransi yang memuat hak dan kewajiban, jenis risiko, premi, dan jumlah pertanggungan. Ketiga, adanya pembayaran premi karena premi merupakan imbalan atas pengalihan risiko. Keempat, adanya risiko, yaitu asuransi jiwa hanya dapat dilakukan terhadap peristiwa yang belum pasti terjadi, seperti kematian, kecelakaan, cacat tetap, atau sakit kritis. Kelima, terdapat prinsip utmost good faith, yaitu para pihak wajib memberikan informasi secara jujur dan lengkap. Dan yang keenam, yaitu insurable interest, di mana harus ada hubungan kepentingan antara pihak yang mengasuransikan dengan jiwa yang tertanggung. Sedangkan pada asuransi kebakaran, syarat utamanya meliputi 1. Adanya objek pertanggungan yang jelas. 2. Adanya kepentingan yang diasuransikan. 3. Risiko kebakaran yang sifatnya tidak pasti. 4. Pembayaran premi. 5. Prinsip itikat baik. Dan 6. Polis asuransi kebakaran yang dibuat secara khusus dan berisi rincian objek, risiko yang dijamin, pengecualian, dan jangka waktu pertanggungan. Jadi, kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, pertanggungan bahkan bisa batal atau klaim berpotensi untuk ditolak. Nah, sebagai penutup, kita bisa melihat bahwasannya hukum asuransi di Indonesia ini sebenarnya sudah memiliki dasar regulasi yang cukup lengkap, yaitu mulai dari KUHD, KUH Perdata, hingga Undang-Undang Perasuransian. Asuransi jiwa sendiri menekankan pada prinsip itikat baik dan kepentingan yang diasuransikan, sedangkan asuransi kebakaran ini lebih menekankan pada prinsip ganti rugi atau indemnity. Namun, masih saja banyak tantangan yang sering muncul di kalangan masyarakat, di antaranya yang pertama, rendahnya literasi masyarakat, yang kedua, kurangnya memahami isi polis, yang ketiga, proses klaim yang masih dianggap rumit, dan yang keempat, yaitu kurangnya transparansi ketika praktik asuransi ini dijalankan. Karena itulah, sebelum kita membeli asuransi, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Di antaranya, pertama, baca isi polis dengan teliti. Yang kedua, kita harus memahami bahwasannya resiko mana saja yang bisa dijamin dan yang dikecualikan. Yang ketiga, kita harus memberikan informasi secara jujur. Dan yang keempat atau yang terakhir ini, kita harus memastikan bahwasannya nilai pertanggungan itu sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Karena pada akhirnya, asuransi ini bukan hanya sekedar formalitas atau kewajiban administrasi saja. Sebenarnya asuransi ini bisa menjadi instrumen perlindungan yang bisa sangat menentukan ketika resiko ini benar-benar terjadi. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan dari kelompok 7, dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.